Dalam sebuah rekaman di wahana roller coaster, dua wanita terlihat duduk berdampingan seperti biasa. Namun, saat video ini diputar ulang, muncul sesuatu yang tidak seharusnya ada tepat di samping mereka. Awalnya, semuanya tampak normal. Dua wanita duduk di satu kursi yang memang hanya diperuntukkan untuk dua orang. Namun, saat kereta mulai menanjak perlahan, kamera menangkap sosok lain yang muncul di samping salah satu wanita, bukan di belakang, tapi benar-benar sejajar, seolah duduk di kursi yang sama, yang membuatnya semakin janggal. Wajahnya terlihat jelas, ekspresinya seperti tersenyum. Bahkan, tampak memiliki bentuk tubuh seperti dada dan posisi duduk yang rapi. Sosok itu terlihat cukup nyata, bukan sekadar bayangan samar. Namun, beberapa detik kemudian, saat kereta mulai meluncur turun dengan cepat, sosok tersebut menghilang begitu saja. Sekarang kita masuk ke analisis yang lebih dalam. Memang benar di frame tersebut, sosok itu terlihat seolah sempurna, tapi justru itu yang perlu diperhatikan secara hati-hati. Kemungkinan yang paling kuat adalah bagian kepala berasal dari penumpang di baris belakang yang masuk ke sisi frame. Bagian tubuh yang terlihat sebenarnya adalah tubuh penumpang di depan. Kursi dan bayangan di sekitar ikut membentuk struktur tubuh. Karena sudut kamera dan posisi duduk, semua elemen itu terlihat menyatu di samping, bukan di belakang. Inilah yang membuatnya tampak seperti satu sosok utuh. Ditambah lagi, pencahayaan menciptakan bayangan di wajah, kualitas video membuat detail wajah tampak berbeda. Ekspresi wajah bisa terlihat seperti tersenyum karena distorsi otak. Kita kemudian menyusun semua itu menjadi satu figur manusia yang lengkap. Saat kereta melaju cepat, sudut berubah, dan kamera terguncang, susunan visual ini langsung pecah, sehingga sosok tersebut terlihat hilang. Dari kejadian ini, kita bisa belajar bahwa tidak semua yang terlihat nyata benar-benar seperti yang kita pikirkan. Rasa takut sering muncul bukan karena apa yang kita lihat, tapi karena bagaimana kita menafsirkannya. Tetaplah berpikir jernih, teliti sebelum percaya, dan berani mencari penjelasan di balik setiap kejadian. Karena di dunia ini bukan hanya misteri yang harus kita hadapi, tapi juga kemampuan kita untuk tidak mudah dikendalikan oleh rasa takut. Video memperlihatkan seorang pria sedang duduk di depan komputer di dalam ruangan. Awalnya normal, sampai tiba-tiba pria itu bereaksi aneh. Ia langsung memegang lehernya dengan kedua tangan, seperti sedang berusaha melepaskan sesuatu. Gerakannya panik, seperti orang yang sedang dicekik. Dalam kondisi itu, kursinya ikut terdorong mundur. Bukan gerakan santai, tapi seperti ada tekanan atau tarikan yang tidak biasa. Beberapa saat kemudian, pria itu terlihat berhasil melepaskan sesuatu dari lehernya. Namun bukannya berhenti, justru setelah itu, benda di sekitar mulai berguncang. Beberapa barang jatuh tanpa sebab yang jelas. Situasi berubah menjadi kacau, dan di puncaknya, pria itu langsung bangkit dan lari keluar ruangan dalam keadaan panik, meninggalkan semuanya di belakang. Kita coba lihat dari sisi rasional terlebih dahulu, kemungkinan yang bisa dipertimbangkan reaksi fisik mendadak seperti panik, refleks, tubuh, atau sensasi tercekik. Kursi mundur karena dorongan tubuh. Saat panik, benda jatuh bisa dipicu getaran atau faktor lingkungan. Namun, keanehan yang tidak bisa diabaikan. Disinilah bagian yang perlu jujur. Gerakan tangan ke leher terlihat seperti ada sesuatu, bukan sekadar refleks biasa. Waktu antara kejadian cekikan dan benda jatuh terasa berurutan, bukan acak.
Tidak terlihat penyebab jelas yang memicu barang-barang bergerak. Reaksi pria tersebut sangat kuat, bukan sekadar kaget, tapi seperti mengalami sesuatu secara langsung. Artinya, tidak semua bagian dari kejadian ini bisa dijelaskan dengan mudah. Ini bukan sekadar video biasa, sebagian masih bisa didekati dengan logika, tapi ada bagian yang memang terasa janggal dan belum punya penjelasan yang benar-benar kuat. Tatapan kosong di tengah keramaian. Siapa nenek yang tak pernah berkedip itu? Di tengah riuh sorak penonton, kamera justru menangkap sesuatu yang tidak ikut hidup dalam suasana. Semua orang menatap pertandingan, kecuali satu sosok diam, pucat, kosong, dan semakin diperhatikan, semakin terasa ada yang tidak wajar. Perhatikan baik-baik sosok yang dilingkari ini. Di antara wajah-wajah penonton yang tampak khas orang Indonesia, muncul satu sosok yang sangat kontras. Seorang nenek berkulit pucat, rambut pirang, kusam, dan ekspresi wajah yang datar tanpa emosi. Semua orang di sekitarnya fokus ke arah depan. Namun nenek ini tidak benar-benar terlihat. Menonton, tatapannya kosong, seperti menembus sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Secara logika, ada beberapa kemungkinan yang bisa menjelaskan ini. Perbedaan latar belakang etnis sangat mungkin ia memang orang asing yang kebetulan hadir di tempat tersebut. Indonesia adalah negara terbuka. Kehadiran turis bukan hal aneh. Kondisi kesehatan atau usia, wajah pucat, ekspresi datar, dan tidak responsif bisa terjadi pada orang lanjut usia yang mengalami kelelahan, anemia, atau gangguan neurologis ringan. Fokus yang berbeda. Tidak semua orang menonton dengan cara yang sama. Ada yang terlihat kosong, padahal sebenarnya sedang berpikir atau kelelahan. Namun, kejanggalannya belum berhenti di situ. Sekarang kita perhatikan lebih dekat wajahnya. Di sini terlihat lebih jelas detail yang membuat banyak orang merinding. Wajahnya tampak keriput dalam, seperti penuh luka atau bayangan gelap. Bola matanya terlihat sangat gelap, hampir seperti tanpa cahaya. Jari tangannya kurus, sedikit membengkak, dengan kuku yang tampak gelap. Secara logika, ini masih bisa dijelaskan. Efek pencahayaan dan kamera. Pencahayaan rendah, kontras tinggi, dan kualitas kamera ponsel sering membuat mata terlihat lebih gelap dari aslinya. Bahkan, bayangan bisa menyerupai luka di wajah. Penuaan alami, kulit lansia memang bisa tampak sangat kering, cekung, dan tidak merata, apalagi jika terkena bayangan keras. Masalah sirkulasi atau kesehatan. Kuku yang gelap bisa terjadi karena kurangnya oksigen dalam darah atau kondisi medis tertentu. Distorsi digital, kompresi video. Ini sering membuat detail wajah terlihat rusak atau tidak alami. Kejadian seperti ini mengajarkan satu hal penting. Tidak semua yang terlihat menyeramkan, benar-benar mistis. Dan tidak semua yang tampak biasa, benar-benar bisa kita pahami sepenuhnya. Kadang, ketakutan terbesar bukan berasal dari dunia lain, melainkan dari cara kita menafsirkan sesuatu yang asing bagi mata kita. Jangan langsung percaya pada rasa takut, tapi juga jangan menutup diri dari kemungkinan, karena di antara logika dan misteri, disitulah manusia belajar untuk tetap berpikir dan tetap berani.